Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang senyawa hidrokarbon. Kali ini kita akan membahas kegunaan atau manfaat dari senyawa hidrokarbon. Apa saja kegunaan hidrokarbon? Berikut ini kegunaan senyawa hidrokarbon secara umum berdasarkan jumlah atom C pada rantai hidrokarbon. Yang pertama yaitu hidrokarbon C1 sampai C4. Kelompok senyawa ini pada suhu kamar atau suhu 25 derajat Celcius berwujud gas. Kegunaannya adalah bahan bakar gas yaitu LNG dan LPG atau di bahasa LNG dan LPG. Kemudian kelompok hidrokarbon dari C5 sampai C7 wujudnya cair dengan titik didih rendah. Kegunaannya untuk pelarut dan bahan bakar yaitu bensin. Kemudian C6 sampai C18 wujudnya cair. Kegunaannya adalah untuk bahan bakar, yaitu bensin dan kerosin. Sedangkan C12 sampai C24 wujudnya cair, kegunaan utamanya adalah untuk bahan bakar jet. Untuk C18 sampai C50, wujudnya masih cair tapi titik didihnya tinggi. Kegunaan utama untuk bahan bakar diesel dan pelumas. Sedangkan yang terakhir C lebih banyak dari 50 atau C-nya lebih besar dari 50 jumlahnya. Wujudnya padat, kegunaan utamanya adalah untuk petroleum jelly dan lilin parafin. Berikutnya, secara spesifik, kegunaan dari hidrokarbon alifatik antara lain kita kelompokkan berdasarkan golongannya atau deret homolognya. Yang pertama yaitu alkana. Kegunaan alkana apa saja? Yang pertama yaitu sebagai bahan bakar. Misalnya metana merupakan komponen utama pada LNG atau liquefied natural gas. Sedangkan propana atau butana merupakan komponen utama LPG atau liquefied petroleum gas. Yang kedua, alkana digunakan sebagai pelarut organik nonpolar. Misalnya pentana, heksana, dan heptana. Kemudian kegunaan alkana yang lain yaitu sebagai bahan baku dalam industri petrokimia. Misal, untuk pembuatan alkena dengan reaksi cracking dan pembuatan haloalkana. Kemudian yang kedua yaitu kegunaan dari alkena. Apa saja kegunaan alkena? Yaitu sebagai bahan baku dalam industri petrokimia. Misalnya untuk pembuatan alkana, haloalkana, alkohol, aldehid, keton, dan polimer. Contoh alkena itu adalah etena. Etena merupakan hormon tumbuhan yang dapat mempercepat matangnya buah. Selain itu, etena juga merupakan bahan baku dari plastik polietilena. Propena merupakan bahan baku pembuatan plastik polipropilena. 1,3-butadiena merupakan bahan baku pembuatan karet sintetis polibutadiena. Isoprena atau 2-metil-1,3-butadiena juga merupakan bahan baku pembuatan karet poliisoprena. Selanjutnya, kegunaan dari alkuna. Senyawa alkuna yang paling penting adalah etuna atau disebut juga asetilena. Asetilena digunakan sebagai bahan bakar dalam pemotongan logam dan penyambungan logam dengan las karbid atau oxyacetylene welding.
Pembakaran asetilena dengan oksigen dapat menghasilkan panas hingga 3000 derajat Celcius. Dalam jumlah sedikit, asetilena dapat dibuat melalui reaksi batu karbit atau kalsium karbida dengan air seperti reaksi berikut ini. CaC2 plus 2H2O menjadi CaOH 2 kali plus C2H2. C2H2 ini adalah rumus dari etona atau asetilena. Berikutnya adalah contoh soal. Tuliskan nama IUPAC dari senyawa berikut ini. Soal yang pertama. Berikutnya soal yang kedua dan ketiga. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama yaitu seperti ini strukturnya. Langkah pertama untuk memberi nama senyawa hidrokarbon adalah dengan menentukan rantai utamanya, yaitu rantai yang terpanjang atau rantai dengan jumlah atom C paling banyak. Di sini dapat kita lihat bahwa atom C yang paling banyak ini adalah sebanyak 7. Kemudian kita beri nomor dari ujung. Kemungkinannya cuma dari kiri atau dari kanan. Nah, ini kita pilih ujung yang paling dekat dengan alkil atau cabang, yaitu ujung yang sebelah kiri, dapat nomor 2. Kalau kita ambil ujung dari kanan, alkilnya dapat nomor 3, sehingga yang kita pilih adalah dari kiri. Jadi untuk penomoran rantai utamanya adalah dari ujung yang paling dekat dengan cabang atau alkil. Nah, karena rantai utamanya 7, maka disebut heptana. Kemudian cabangnya, yang pertama ini metil, ada pada atom C nomor 2 dan nomor 5. Kemudian isopropil, yaitu ini isopropilnya pada atom C nomor 4. Nah, sehingga untuk nama IUPAC-nya ini penulisannya urut abjad. Isopropil itu I, trimetil itu M-nya. Jadi tri ini diabaikan awalannya. Ini yang dilihat M-nya. Sehingga urutannya I lalu M. Urutan abjadnya. Nama IUPAC-nya adalah 4 isopropil 2,5,5 trimetil heptana. Kemudian contoh yang kedua. Di sini sekilas dapat kita lihat bahwa rantai yang terpanjang itu yang lurus. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namun yang lurus ini tidak mengandung ikatan rangkap yang ada ini. Karena di sini ikatan rangkapnya ada 2, jadi rantai utamanya itu harus mengandung semua ikatan rangkapnya ini. Nah, jadi meskipun yang lurus ini lebih panjang, tapi tidak sebagai rantai utama. Rantai utamanya adalah yang bengkok seperti ini. Nah, jadi ini ikatan rangkapnya termasuk di dalam rantai utama semuanya. Kemudian untuk penomorannya, kita pilih dari yang bawah ini, karena ikatan rangkapnya lebih dekat dari sini. Baik, untuk rantai utamanya C-nya 6, itu harusnya heksena. Tapi karena ikatan rangkapnya ada 2 sehingga namanya heksadiena. D itu 2. Diena berarti ikatan rangkapnya jumlahnya ada 2. Nah, posisinya ikatan rangkapnya ini yang pertama ini nomor 1 ya. Jadi kalau ikatan rangkapnya di antara nomor 1 dan 2, maka itu nomor ikatan rangkapnya itu nomor 1. Sedangkan yang ini ikatan rangkapnya nomor 4. Untuk cabangnya yaitu etil. Ini etilnya nomor 2. Kemudian yang ini adalah propilnya nomor 3. Sehingga nama IUPAC-nya adalah 2 etil 3 propil 1,4 heksadiena. Nah, sekarang yang terakhir. Seperti ini strukturnya. Nah, kalau kita tentukan ini rantai utamanya, ini adalah
bentuknya berkelok-kelok seperti ini karena ini adalah rantai yang terpanjang dengan jumlah cabang yang paling banyak. Ini ada 8. Sebenarnya kalau ini belok ke sini juga 8, namun cabangnya ini lebih banyak kalau seperti ini. Ini jumlah cabangnya semuanya 4. Nah, penomorannya dipilih dari sini, dari bawah. Sebenarnya kalau kita amati lebih cermat, ini nomornya bisa juga dari kanan, karena ini sama. Kebetulan posisi ikatan rangkapnya ini di tengah, kemudian posisi cabang-cabangnya juga sama. Kalau nomornya ini kita balik dari sebelah kanan ini. Nah, baiklah, kita pilih aja salah satu, misalnya yang dari bawah ini nomornya. Nah, berikutnya untuk rantai utamanya karena C-nya 8, maka diberi nama oktona. Ikatan rangkap 3-nya nomor 4 ini. Kemudian cabangnya, ini ada metil, etil, metil, etil. Nah, nomornya, metilnya nomor 2 dan 7, etilnya ini nomor 3 dan 6. Sehingga nama IUPAC-nya adalah 36-dietil, 27-dimetil, 4-oktona. Demikianlah pembahasan hidrokarbon untuk kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.